Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel yang membahas tentang P3K, kompetensi guru dan tutorial-tutorial Excel lainnya. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba untuk membahas tentang apa itu standar kompetensi guru ya, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru dan dosen. Nah, secara garis besar standar kompetensi guru itu ada 4 ya. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi profesional, dan yang keempat adalah kompetensi sosial. Nah, di mana setiap kompetensi ini memiliki definisi dan ciri-ciri masing-masing. Ya, coba ke satu adalah kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, kemampuan guru dalam mengajar itu ya, disebutnya itu kompetensi pedagogik ini ya. Interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, guru itu harus memiliki kompetensi pedagogik. Nah, karakteristik para peserta didik. Nah, dalam kompetensi pedagogik ini guru itu harus mencakup berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 keterampilan. Karakteristik peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, fisik, dan lain-lain. Ya. Jadi guru itu harus bisa memahami karakteristik para peserta didik. Yang kedua adalah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, atau metode yang kreatif. Nah, yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Yang keempat, pembelajaran yang mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, pengembangan potensi para peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Guru harus menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang keenam, cara berkomunikasi. Sebagai guru harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Yang terakhir ya, penilaian dan evaluasi belajar. Penilaiannya meliputi hasil dan proses belajar, dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap aktivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Nah, ini adalah untuk kompetensi pedagogik saja ya. Kompetensi pedagogik itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 ini ya, karakteristik, teori, pengembangan kurikulum. Jadi guru itu harus menguasai seluruhnya ini ya. Guru yang ideal itu ya. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian berkaitan dengan karakter personal, karakter si guru tersebut ya. Ada indikator yang mencerminkan kepribadian positif seorang guru, yaitu supel, sabar, disiplin, jujur, rendah hati, berwibawa, santun, empati, ikhlas, berakhlak mulia, bertindak sesuai norma sosial dan hukum, dan lain-lain. Kepribadian positif wajib dimiliki oleh seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan bagi para siswanya. Selain itu, guru juga harus mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Nah, ini adalah kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru ya.
Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru adalah kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik. Keterampilan yang berkaitan dengan hal-hal yang cukup teknis dan akan berkaitan langsung dengan kinerja guru. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya, nah, untuk kompetensi profesional guru adalah berapa indikator? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 indikator ya. Menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Menguasai SK dan KD dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. 3. Mampu mengembangkan materi pelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberikan pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. 4. Mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. 5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan fungsi tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Ya, ini berarti ini adalah kompetensi profesional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi, bersikap dan berinteraksi secara umum, baik itu dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, hingga masyarakat secara luas. Indikator dari kompetensi sosial guru diantaranya mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang, keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Nah, ini adalah kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, bagaimana apakah Anda tertarik menjadi seorang guru? Anda harus memiliki kompetensi-kompetensi ini ya. Lumayan berat juga. Semoga bermanfaat informasi ini. Maju terus dunia pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.